Ini terakhir, Mo. Kalau Romo harus menyimpulkan seluruh refleksi tentang Natal di tahun ini, karena tahun depan refleksi kita mungkin akan bertumbuh dan sebagainya. Untuk tahun ini, silakan Romo berikan refleksi penutup tentang Natal di tahun ini, Mo. Saya mulai dengan kata Immanuel. Allah yang menyertai kita. Itu berarti Allah menemani kita sejauh perjalanan kita, hidup kita dengan naik turunnya. Ya kan? Dan simbolnya adalah apa? Perjalanan di Emmaus. Ya betul. Di Emmaus itu, Tuhan itu jalan bersama dengan manusia yang stres gitu loh. Ngerti kan? Iya. Kleopas, salah satu murid itu adalah orang yang bermuka muram. Kalau kamu lihat abad ke-17. Lukas 24, 13-35. Kleopas itu bermuka muram. Bermuka muram karena dia merasa bahwa seluruh hidupnya hancur. Karena dia mengatakan, kamu nggak tahu apa-apa sih. Kami mengharapkannya sebagai raja, sekarang dia hilang. Akhirnya apa? Harapan kami punah. This is the person that is frustrated. Dan kita banyak mengalami frustasi hidup. Pada saat seperti itu, tiba-tiba Yesus datang. Menemani perjalanan. Tapi celakanya, dua murid itu nggak mengerti karena fokus mereka adalah masalah mereka. Bukan orang yang menemani perjalanan. Lalu, luar biasanya Yesus adalah dia bersedia menerangkan seluruh kitab suci kepada mereka, menerangi masalah mereka. Tapi masalahnya, kalau bahasa anak muda, udah berbusa-busa ngomong loh. Jangan mulut Yesus gitu loh. Nggak ngerti-ngerti juga. Tapi untung mereka baik loh. Mereka mengatakan pada Yesus, tinggallah bersama kami, hari sudah mulai gelap. Dan Yesus membuat apa? Memecahkan roti. Langsung mereka ngerti. Jadi, Ekaristi tempat di mana kita bertemu dengan Yesus. Yesus bersama dengan kita, itu di Ekaristi. Di Ekaristi ada dua meja sabda dan meja perjamuan. Kalau meja sabda saja, nggak ngerti Yesus dan nggak mengalami Yesus yang bangkit. Makanya banyak orang ngomong, di gereja Katolik itu khotbah itu membosankan, lebih baik khotbah tempat gereja lain. Saya kasih tahu ya, Eklesiologi Lukas mengatakan, khotbah seindah apapun tidak bertemu Yesus yang bangkit tanpa pemecahan roti. Ngerti nggak? Kurang apa di khotbah Yesus dari kitab para nabi dan Musa? Dalam perjalanan untuk menjelaskan kepada dua orang tuh, Mo, ya? Nggak ketemu Yesus yang bangkit. Iya. Tapi satu tindakan saja, memecahkan roti. Maka kalau kamu ingin bertemu dengan Yesus yang bangkit, Immanuel, di Ekaristi. Kamu boleh mengkritik bahwa gereja Katolik bahwa khotbah imamnya itu buruk. Ya, memang buruk kadang-kadang. Ngerti nggak? Itu aja soal cara. Bukan soal cara, memang harus diperbaiki. Yes. Ya kan? Tapi persoalannya bukan di khotbah. Khotbah yang seindah apapun juga tidak bertemu dengan Yesus yang bangkit dan mengalaminya kecuali pemecahan roti. Dan di Ekaristi lah ada dua meja sabda dan meja perjamuan. Di meja perjamuan lah pemecahan roti terjadi dan disitulah orang, oh itu Yesus, tapi Yesus sudah hilang. Benar? Jadi kalau orang mengatakan kamu tidak ketemu Tuhan, bukan Tuhan tidak ada, kamu yang nggak ada. Kamu nggak pernah ke misa. Ngerti nggak? Sibuk dengan kerusakan, ya kan, kamu tidak, sendiri, Mo, ya? Karena di misa Tuhan menerangkan hidup kamu sepanjang hari. Dalam liturgi sabda kan. Setelah itu, dia memecahkan roti. Dan kamu tahu nggak? Ketika Thomas waktu bangkit mengatakan, aku akan memegang dia. Perlu percaya. Lah kamu tiap hari pegang Yesus kok. Dalam Ekaristi. Kan tiap hari kita pegang tubuh Yesus. Dalam Ekaristi. Ya kan? Makanya Immanuelnya itu adalah ketika kita ditemani perjalanan oleh Yesus Tuhan dalam perjalanan Emmaus yang penuh dengan kesulitan, bahkan kehilangan harapan, tapi akan benar-benar berubah kalau bertemu Yesus yang bangkit. Another features of life will be, ini breakthrough, kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus. Breakthrough itu semacam bukan hanya berubah, melampaui breakthrough. Breakthrough-nya di Ekaristi. Makanya mereka pulang dengan hati yang gembira lagi. Dengan 2 mil loh ya mereka pulang langsung loh ya, mengatakan, aduh Tuhan sungguh bangkit. Kami melihatnya. Mukanya enggak muram lagi. Nah itu.
Tapi persoalannya orang tidak mengerti kata Immanuel. Immanuel itu Ekaristi. Tapi orang selalu mengatakan Ekaristi membosankan. Khotbah lebih indah. Tapi Yesus berkhotbah sampai berbusa-busa juga nggak ngalami apa-apa kan. Hanya satu tindakan. Itulah dalam gereja Katolik. Apa artinya gereja? Gereja adalah, kamu tahu definisi gereja? Gereja membuat Ekaristi, Ekaristi membuat gereja. Eucharist creates the church. The church creates the Eucharist. Roma-nya nomor 7. Makanya Ekaristinya Katolik adalah Eucharistic Ecclesiology. Yang dalam bahasa Ortodoks disebut dengan Sobornos. Apa tuh artinya maksudnya? Ya itulah. Dalam bahasa kita yang lebih bagus, tubuh Kristus. Oh, oke, sorry. Tubuh Kristus sebelum abad ke-7 atau abad 11 itu gereja. Setelah konsili abad ke-11, tubuh Kristus itu Ekaristi. Tapi pemakaian kuno, tubuh Kristus adalah gereja. Sobornos. Dalam bahasa Rusia. Ya. Dan dalam tradisi Kristus, Katolik adalah Eucharistic Ecclesiology. Makanya Paus Yohanes Paulus II Santo itu membuat satu enklistik Ecclesia Eucharistia. Itulah enklistik yang terakhir mungkin dari dia. The church is born out of Eucharist, and the church itself, herself, celebrate the Eucharist. Makanya pemecahan roti itu adalah pembagian bagaimana kehidupan. Gereja tanpa Ekaristi tidak mungkin hidup. Ya, makanya yang dibuat Yesus pada malam sebelum dia wafat adalah membuat 2 sakramen, Ekaristi dan yang merayakan Ekaristi, imamat. Kenapa? Puncaknya adalah inilah tubuhku, inilah darahku. Teologi tubuh kan, pada akhirnya kan. Ya kan? Maka Immanuel itu harus dipahami dalam konteks eklesial, bukan konteks personal saja. Kenapa personal tidak menemukan Yesus? Karena dia nggak eklesial. Iya, tidak dalam kesatuan gereja mau ya. Nah, eklesialnya apa? Ekaristi. Ekaristi ada apa? Meja sabda, meja perjamuan. Maka kalau kamu cuma mencari gereja hanya demi khotbah, nggak ketemu Yesus. Ngerti nggak? Itu Lukas loh yang ngomong loh ya. Hanya satu tindakan yang membuat orang bertemu Yesus yang bangkit, pemecahan roti. Di lain itu nggak ada. Begitu hebatnya eklesiologi Lukas mengenai Immanuel. Iya. Ngerti ya? Saya jadi Katolik dari lahir, kuliah juga tentang barang ini juga. Hari ini saya baru tahu rangkaian Sabda dan Ekaristi itu di kisah Emmaus. Oh, itu luar biasa. Baru nangkap. Dan sangat mengharukan. Kau bayangkan nggak? Kalau setiap orang Kristen dalam keluarganya pada waktu malam berdoa, tinggallah bersama kami, karena hari sudah mulai gelap. Yesus diundang memecahkan roti dalam keluarga itu. Jadi beda total. Di novisiat saya di Filipina, jam 6 sore selalu ada Angelus. Setelah Angelus pasti ada kata ini, "Stay with us, Lord, for the evening draws near." Ngambil dari kisah Emmaus ini. Tinggallah bersama dengan kami ya Tuhan, karena hari sudah mulai gelap. Terangkanlah hati kitab suci pada kami malam ini, dan pecahkanlah roti bersama kami, supaya kami mengalami bahwa Engkau adalah Yesus yang bangkit. Stay with us, Lord, for the evening draws near. Tinggallah bersama keluarga kami ya Tuhan, karena hari sudah mulai gelap. Itu yang membuat mereka mengalami kebangkitan. Yang lain nggak ada. Maka betapa pentingnya sakramen Ekaristi, karena Ekaristi membuat gereja, gereja membuat Ekaristi. Kamu boleh bertemu dengan pengkhotbah yang paling bagus, tapi mereka seperti Yesus dengan berbusa-busa tidak akan membawa kamu kepada pertemuan pengalaman Yesus yang bangkit. Hanya tanpa pemecahan roti itu terjadi. Itu powerful explanation of the church. 2 altar, sabda dan altar Ekaristi. Kalau saya ngomong begini, semua itu hancur, saya kasih tahu kamu.
apa arti hidup rohani. Kita memang mungkin punya masalah bahwa orang tidak bisa membawa para imam atau uskup atau apa, siapapun juga pengkhotbah lah, tidak membawa sesuatu, bukan inspirasi, perspirasi mungkin, ya kan? Tapi jangan lupa, inti dari gereja Katolik itu bukan hanya sabda, tapi yang lebih penting adalah pengalaman bertemu Yesus yang bangkit dalam pemecahan roti. Sabda dan pemecahan roti adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam kanon mengatakan, hukum kanonik mengatakan sakramen itu tanda yang dijelaskan dan mengerjakan rahmat. Maka tanda itu harus dijelaskan supaya orang mengerti sehingga menghasilkan rahmat yang lebih berguna dan efektif. Itu benar itu. Ngerti? Maka pesan saya adalah mengerti Immanuel dalam konteks eklesial, ekaristi. Ya. Thank you untuk refleksinya. Kita ini bukan refleksi, ini teologi. Nah, maksudnya bagi saya tuh kayak reflect banyak hal tentang pemahaman yang selama ini terpisah ketika melihat ekaristi, sabda segala macam ya. Maksudnya saya sendiri, saya nggak tahu teman-teman setelah mendengarkan dari Romo Robini, tapi dari saya sendiri baru kemudian melihat lihat tentang sabda ekaristi itu menemukannya dari kisah Emmaus tuh baru kali ini saya tahu. Dan kamu harus membaca Immanuel dalam konteks eklesial, bukan personal talk. Banyak orang tidak mengalami Yesus itu sebagai Immanuel karena dia tidak eklesial. Barang siapa terpisah daripada uskup dan altar yang sah untuk merayakan ekaristi, dia tidak akan mengalami keselamatan, kata Santo Ignatius Antioquia. Ini menjelaskan banyak hal tentang apapun yang terjadi dalam dalam keseharian gereja, dalam hukum gereja segala macam sih. Maksudnya kita bahas di sini. Iya. Ya? Makanya saya bilang sangat penting menjelaskan ini. Hubungan suksesi apostolik dengan ekaristi. Ngerti ya? Oh, bisa kita bahas banyak. Iya, itu banyak maksudnya. Tapi maksudnya di kepala saya langsung, oh ini ternyata maksud kenapa dalam gereja ada keputusan ini, kebijakan ini dasarnya. Dan Immanuel itu harus mengerti dalam konteks eklesial, bukan personal talk. How do you know you experience God? Ya bisa kamu ketemu setan yang menyamar sebagai malaikat terang kan? Iya. Karena personal kan. Tapi di eklesial tidak akan pernah lari karena ekaristi itulah tempatnya. Ngerti ya? Maka bukan Tuhan tidak ada, kita yang nggak ada bertemu dengan jadi ekaristi. Ngerti ya? Ya, selamat Natal. Yaitu kita belajar bagaimana dari peristiwa inkarnasi, dari bayi Yesus menjadi manusia, bayi lalu kemudian kita sampai pada pemahaman tentang gereja, Immanuel, dan ternyata sangat ini yang awalnya saya pikir ini adalah sebuah sebuah belajar, sebuah refleksi terpisah-pisah, ternyata satu kesatuan perjalanan sampai pada karya bahkan kita juga tadi diskusi tentang Paskah dan begitu banyak hal. Yang penting saya minta tolong umat mengerti mengenai Immanuel itu jangan ditafsirkan personal saja, tapi eklesial, yaitu di ekaristi, pengalaman Emmaus. Ini penting, ini statement yang sangat penting, closing statement yang sangat penting untuk ngeliat ini semua, dan ini saya meyakini ini akan menjadi menjadi pencerahan, menjadi pemuas dahaga kekharian pertanyaan banyak orang, renungan banyak orang, refleksi banyak orang tentang kehidupan gereja sampai sekarang. Jadi teman-teman, Romo Robini saya yakin akan tetap memberikan kajian-kajian teologi seperti ini dalam banyak kesempatan ke depannya. Jadi bukan hanya terputus sampai di sini, akan ada banyak kesempatannya. Jadi tetap selamat Natal Mo ya. Selamat Natal. Selamat tahun baru. Iya, nanti kita akan bertemu dalam belajar teologi lainnya bersama Romo Robini dan mungkin pastor-pastor Dominikan lainnya mungkin nanti kesempatan. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi. Thank you.